Mudah-mudahan Bapak tetap ikhlas, sabar, tabah, tawakal, kuat menghadapi semua ujian keimanan dan ketakwaan dari Allah. Mari coba dibaca At-Taghabun ayat 14. Surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, dulu ada sebagian masyarakat Mekah itu yang masuk Islam. Ketika suami-suaminya hendak berhijrah bersama Nabi, ada beberapa istri dan anak-anaknya menghalang-halangi suami dari berhijrah. Artinya menghalangi para suami yang mau berhijrah bersama Nabi. Kemudian turunlah ayat ini. Ada kalanya pasangan hidup kita itu dan anak turun kita itu bisa menjadi musuh bagi kita. Ini Allah yang menginformasikan. Musuh di situ bukan karena benci. Musuh di situ bukan karena melakukan perlawanan, bukan. Yang dimaksud menjadi musuh di situ menjadi musuh bagi kita untuk kita beramal soleh. Insya Allah Bapak tidak terkena ayat ini. Insya Allah Bapak tidak terkena ayat ini. Mudah-mudahan Bapak tetap ikhlas, sabar. Lah ini, kalau ada anggota keluarga yang tidak paham tentang agama ini, tidak dekat dengan Allah, tidak kenal tuntunan Rasulullah, kadang bisa menjadi musuh, menjadi penghalang seseorang untuk beramal soleh. Kalau dalam konteks kekinian mungkin ya, mau ngaji dihalang-halangi, mau hijrah dari riba dihalang-halangi oleh keluarga. Banyak hal amal soleh yang mendapat halangan dari anggota keluarga tercinta. Lah biasanya orang kalau mau beramal soleh terus dihalang-halangi oleh keluarganya, biasanya dia akan marah dan akan berbuat kasar pada orang yang menghalangi. Tetapi ternyata Allah berikan nasihat untuk memaafkan. Wa in ta'fu, maafkan anak istrimu yang menghalang-halangimu. Tidak perlu kamu berlaku kasar kepada anak istrimu. Maafkan mereka, tidak perlu dikasari. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ternyata kita tidak berlaku kasar pada pasangan hidup dan anak turun kita saat mereka menghalangi kita dari jalan Allah. Itu banyak mendatangkan manfaat, banyak hikmah dari Allah. Allah akan ampuni dosa-dosa kita, karena pemaaf itu
salah satu ciri orang yang bertakwa. Maafkan, doakan, arahkan, nasihati. Anak turun, pasangan hidup yang menghalangi kita dari jalan Allah, tidak perlu dikasari, tidak perlu dimarahi, tidak perlu dicaci maki. Tetapi maafkan, kemudian nasihati dan doakan. Mudah-mudahan tidak lagi menghalangi dari jalan Allah. Mudah-mudahan kalau itu istri dan anak, karena istri tidak lagi menghalangi suaminya untuk dekat kepada Allah. Kalau yang menghalangi suami dan bapak ini, mudah-mudahan suaminya tidak lagi menghalangi istrinya untuk beramal soleh, untuk dekat kepada Allah. Mudah-mudahan bapaknya tidak lagi menghalangi anaknya dari mendekat kepada Allah. Ya. Dimaafkan, berikan tawasul, gretai, dinasehati, doakan. Mudah-mudahan hatinya dibuka oleh Allah untuk bisa menerima kebenaran cahaya dinullah ini. Kalau yang ditanyakan oleh Bapak apakah terkena ayat ini, insya Allah Bapak tidak terkena ayat ini. Selama Bapak menjalani ujian-ujian iman dan takwa ini dengan penuh keikhlasan, kesabaran, tetap tawakal kepada Allah. Kalau Bapak terus bertawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan turun tangan membantu Bapak untuk menghadapi karib kerabat yang seperti itu. Dari mana kita tahu? Tentu dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditanya oleh seseorang yang datang kepada beliau mengadu, "Ya Rasulullah, innali qarabatan." Sesungguhnya aku ini wahai Rasulullah punya karib kerabat. Asiluhum wa yaqta'uni. Aku terus berusaha menyambung tali silaturahim dengan karib kerabatku. Tetapi mereka justru malah memutuskan hubungan denganku. Ya. Terus kemudian aku berbuat baik kepada mereka. Tetapi yang terjadi wa yusiuna ilayya. Uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Justru mereka berbuat jahat kepadaku. Bapak tadi berbuat baik pada keluarga, pada anak-anak. Bapak tadi terus berusaha menunaikan kewajibannya, tetapi anak-anaknya malah berbuat jahat. Bapak era diurusi, Bapak era diopeni. Padahal Bapak tadi yang bertanya tadi dalam kondisi sudah renta, sudah usia lanjut, gerah. Anak-anaknya masa bodoh, tidak peduli. Bapaknya terus berbuat baik, anak turunnya justru berbuat jahat, tidak berbakti pada bapaknya tadi. Dan aku terus berbuat lembut pada karib kerabatku, wa yajhaluna alayya wa ahlumu alaihim wa yajhaluna alayya. Aku terus berbuat lembut, berbuat santun pada karib kerabatku wahai Rasulullah. Tapi mereka berbuat bodoh kepadaku. Mendengar aduan tersebut, apa sabda Rasulullah? Wa in kunta la in kunta kama qulta. Jika benar apa yang kamu sampaikan itu, faka'annama tusifuhumul malla. Maka seakan-akan kamu memasukkan bara api ke dalam mulut kerabatmu. Maksudnya bagaimana? Lah orang tadi yang mengadu kepada Nabi itu terus berusaha berbuat baik, tetapi balasan yang dilakukan oleh kerabatnya justru perbuatan buruk, perbuatan jahat, memutus tali silaturahim. Lah orang yang memutus tali silaturahim itu, kata Nabi, dia sedang memasukkan bara api ke dalam mulutnya.
orang yang membalas perbuatan baik dengan perbuatan buruk, kata Nabi, dia sedang memasukkan bara api neraka ke dalam mulutnya. Maka siapapun yang memutus hubungan tali silaturahim dengan karib kerabat, yang membalas perbuatan baik dengan perbuatan buruk, dikatakan oleh Nabi kita, mereka sedang memasukkan bara api ke dalam mulutnya, bara api neraka ke dalam mulut. Dan Nabi kita melanjutkan sabda beliau bahwa yang intinya Allah senantiasa akan menolong kamu menghadapi kerabat yang seperti itu, dengan catatan sikapmu, sifatmu tetap seperti itu, tetap berbuat baik pada karib kerabat yang memutus hubungan tali silaturahim tadi. Tetap berbuat santun pada kerabat yang membalas perbuatan baikmu dengan kejahatan. Selama kita tetap menyambung silaturahim meski karib kerabat memutus, selama kita berbuat baik meski karib kerabat membalas dengan keburukan, kita tetap santun meski karib kerabat berbuat jahat. Kalau sifat, sikap, dan perilaku kita tetap seperti itu, santun dan lain sebagainya, Allah akan senantiasa menolong kita menghadapi karib kerabat yang seperti itu. Wala yazalu ma'aka minallah dhahiran 'alaihim ma dumta 'ala dzalika. Dan senantiasa Allah akan bersamamu, menolongmu menghadapi karib kerabat yang seperti itu selama kamu punya sikap yang baik terhadap mereka. Artinya yang perlu dilakukan Bapak tetap berbuat santun pada karib kerabatnya. Bapak tetap berusaha menyambung silaturahim dengan karib kerabat, meski karib kerabat panjenengan memutus hubungan, meski karib kerabat panjenengan berbuat jahat kepada jenengan. Tetap pertahankan sikap santun, sikap menyambung silaturahim. Insya Allah, Allah akan turunkan pertolongannya kepada panjenengan dalam menghadapi kerabat yang seperti itu. Ya, tetap ikhlas, sabar, kuat, tabah, tawakal, husnudon pada Allah.